pagi guys. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 17 Desember 2022, tepatnya juga di Hotel Aston, Kota Sorong, depan Bandara Riau. Di sini saya akan mengikuti prosesi wisuda di hari ini. Ini adalah merupakan momentum hari yang sangat bahagia juga untuk setiap para wisudawan, wisudawati yang hari ini akan diwisudakan. Jadi saya sendiri berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi untuk melihat keseruan saya atau apa saja yang menjadi prosesi di hari ini, tetap ikuti video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Ini adalah pintu masuk. Kita masuk dalam Hotel Aston ini. Yang kita jumpai pertama kali tampilan interior yang sangat megah dan juga sangat kekinian, diikuti era modern hari ini, sehingga bentuk daripada desainnya sangat bagus sekali. Ya, saya lanjut lagi untuk lebih dekat ke sana. Ketika kita masuk, kita akan dijumpai dengan penandatanganan atau pengisian administrasi. Di sini pengisian administrasi dilayani oleh beberapa dosen juga yang hari ini telah bersiap diri, bro. Yang telah bersiap diri untuk membantu terkait dengan pengisian administrasi. Di sini ada bapak yang paling ganteng sekali, Bapak Awal Fikri. Tanggapan hari ini untuk wisudawan, wisudawati? Biasa-biasa saja. Apa yang bikin beda kira-kira kali ini untuk prosesi wisuda? Lebih cantik. Oh begitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah teman-teman, sebelum sesudah kita menandatangani buku administrasi yang sudah disediakan, kita akan masuk pintu yang pertama. Di sini pintu yang pertama ini telah dijaga oleh beberapa dosen juga dan juga para pengawal dari kampus. Sejarah buat perjalanannya teman-teman ilmu pemerintahan ini, ibu yang sangat berjasa sekali, yang setiap hari memberikan pelayanan kepada kami mahasiswa-mahasiswi untuk membackup setiap keperluan kami. Ibu, bagaimana tanggapannya hari ini untuk wisudawan, wisudawati? Sini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke guys, kita lanjut lagi dengan orang masuk di dalam. Ya. Permisi. Ya, kita lanjut masuk lagi. Antusias daripada teman-teman semua hari ini terlihat sekali, sebab sekarang masih pukul 7:45. Ini sudah waktu Indonesia Timur. Sudah hampir sebagian besar sudah terisi kursi-kursi yang tersedia. Nah, di sini juga banyak sekali. Nah, yang paling pertama ini Pak Imran dan diikuti oleh pengawal-pengawalnya. Namanya. Nah, di sana ada Bapak Rektor, Dr. Muhammad Ali. Dan di sana juga ada Abang Teguh yang sebagai panitia penyelenggara hari ini. Dan ini teman-teman, wow, luar biasa sekali. Bro, bagaimana perasaan hari ini? Bahagia sekali. Oh, baik. Hari ini yang menghadiri prosesi wisuda hari ini siapa-siapa saja dari keluarga? Orang tua, ayah dan ibu. Oke, baik. Thank you. Nah, kita lebih dekat lagi. Di sini ada banyak sekali tamu undangan, yaitu orang tua daripada wisudawan, wisudawati yang telah hadir untuk mengikuti prosesi wisuda hari ini. Perguruan tinggi Cyber Muhammadiyah saat memiliki perguruan tinggi yang disebut dengan Universitas Cyber Muhammadiyah. Kalau sekarang kuliahnya masih offline, di Universitas Cyber Muhammadiyah
itu kuliahnya full. Tanggal 17 Desember 2022 kejadian bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1444 Hijriah, saya nyatakan dibuka. Inspirasi. Anda itu tahu kemana Anda akan melangkah. Inspirasi itu berasal dari dua kata kalau bahasa Inggris. Inspiration. In yang artinya di dalam, spirit yang artinya roh, di dalam roh. Untuk mendapatkan inspirasi, seseorang harus bertemu dengan Tuhannya. Seseorang harus berdoa kepada Tuhannya. Maka Tuhan akan berbicara kepada yang bersangkutan melalui inspirasi, melalui rohnya. Dan rohnya itu akan bersuka cita, rohnya itu akan menyala-nyala, dan dia akan sangat bahagia ketika dia mengerti. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia mau. Tuhan akan menanamkan rasa sukacita dan kegembiraan yang luar biasa dalam dirinya. Akhirnya dia mengerti, yang saya sangat mau itu ini. Apakah itu pekerjaan, pilihan hidup dan lain sebagainya, itu akan diketahui dengan sangat mudah melalui inspirasi. Persoalannya adalah inspirasi saja tidak cukup. Dibutuhkan kata yang kedua, yaitu attention. Attention is your most essential asset in the 21st century, kata ahli-ahli manajemen modern, bahwa perhatian adalah aset terpenting Anda di abad ini. Siapa berani mengelola perhatiannya, dia akan sukses. Dulu orang bilang disiplin itu penting, time management, manajemen waktu itu penting. Tapi hari ini dua itu sudah usah. Time management dan disiplin itu sudah usah. Karena apa? Karena seseorang bisa disiplin, bisa terlihat ya, bukan dia bisa terlihat dalam tanda kutip disiplin, mengatur jadwalnya sangat bagus sekali. Tadi ke kantor tepat waktu dari pagi sampai sore dengan pakaian dinas yang teknis yang bagus sekali. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apapun di kantor. Perhatiannya, attentionnya tidak ada pada pekerjaannya di kantor. Apa yang dia lakukan? Facebook, WhatsApp, TikTok, Messenger. Yang lain sibuk kerja, dia sibuk TikTok. Itu di tempat lain, di Sorong tidak ada. Di Sorong tidak tahu sekali. Tidak tahu Facebook itu biasa mereka pada. Oh begitu ya. Mereka pada HP lalu. Felix. Lagi-lagi ini mulut manis sekali. Kerja juga Facebook jalan. Bahkan ada yang pakai pakaian dinas TikTok. Iya. Di Sorong tidak ada, di tempat lain. Ada juga yang pakai pakaian dinas keluyuran di jalan-jalan, di pasar-pasar. Di Sorong tidak ada, di tempat lain. Oh, gue top sekali. Jadi tidak kerja jalan dengan pakaian dinas di jalan-jalan. Halus. Tidak tahu bikin apa, mungkin mau pamer-pamer kan. Di pasar-pasar. Yang lebih parah lagi, pakai pakaian dinas baru mampu. Di Sorong tidak ada, di Sorong. Pakai sini halus. Pakai sini halus. Orang baik-baik semua, orang mabuk. Ini kalau ramai begini berarti mungkin Sorong juga sanggup dapat. Itu artinya apa? Itu artinya dia tidak sanggup mengelola perhatiannya, dia sanggup mengelola attentionnya sehingga dia terjebak dan dirampok, dicuri perhatiannya, dan ini dia jadi budak atas situasi dan kondisi yang menjajah dia. Yang lebih parah lagi, ini alat yang kita pakai ini, handphone, smartphone, tablet. Hari ini alat ini telah mencuri perhatian kita. Your attention is being stolen by this device. Perhatian Anda telah dicuri oleh ini, HP, laptop, smartphone, tablet dan lain sebagainya. Mengapa?
Karena ahli-ahli yang mengembangkan aplikasi-aplikasi pada smartphones, tablet, handphones itu menggunakan algoritme yang merekam perilaku manusia. Dia rekam kok. Jadi apapun yang Anda tindis di sini, masukkan di sini, hari itu juga Anda direkam. Hari itu juga dia merekam perilaku Anda. Apapun yang Anda suka dia rekam, sampai yang Anda tidak suka juga dia rekam. Jadi apa yang terjadi begitu Anda buka ini, konten-konten yang tampil adalah konten-konten yang Anda mau. Dia sudah tahu kok, dia sudah tahu Anda. Dan akhirnya dia membuat Anda tidak bisa lepas ini. Sampai di toilet juga pegang. Padahal toilet itu tidur juga sambil peluk-peluk ini. Bangun juga ini yang pertama buka, begitu. Itu artinya apa? Anda telah tercacat. Your attention has been stolen. Perhatian Anda telah dicuri. Anda sudah tidak bisa lagi mengatur diri Anda dengan sadar-sadar. Karena kehidupan Anda telah diatur oleh algoritma. Mereka menggunakan neuroscience and behavior psychology. Jadi mereka langsung tahu dengan sangat mudah tentang Anda itu siapa. Itulah juga yang digunakan oleh perang cyber hari ini. Menggiring opini, membawa Anda, menggiring Anda. Itu cyber war itu. Cyber war itu perang tentang perhatian yang dicuri, dimanipulasi, lalu membuat Anda jadi terjerat di dalamnya, akhirnya mudah digiring kemana saja. Oleh sebab itu, untuk hidup di zaman ini, satu saja, attention. Kelola dia dengan sadar-sadar. Saya belum memasukkan informasi ke sini, pikir 2-3 kali. Informasi yang saya masukkan itu benar atau tidak. Informasi yang saya masukkan itu positif atau tidak. Kalau negatif, jangan masukkan. Karena begitu Anda masukkan, dia bergabung dengan informasi negatif yang ada di dunia ini. Semakin membesar dan menguasai dunia. Tapi kalau kita masukkan informasi positif saja, maka semakin besar informasi positif yang ada, dia mengalahkan informasi negatif. Alat ini bukan alat yang jelek, ini alat yang bagus. Tapi kita harus manfaatkan dengan positif, supaya kita bisa mengalahkan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, yang terakhir, bilang pada diri Anda, quality is my identity. Kualitas adalah identitas saya. Kualitas itu bukan nilai cum laude-nya Anda, bukan keluarnya Anda dari sebuah perguruan tinggi ternama, bukan. Quality adalah sikap hidup Anda. Sikap hidup Anda berkualitas atau tidak. Dan kualitas itu dilihat dari bangun pagi. Bangun pagi saja dinilai ini sudah berkualitas atau tidak. Kalau Anda bangun pagi itu jam 4, jam 5, berarti kualitas bangun pagi Anda hebat. Maka jam 4, jam 5 sudah bangun. Itu bangun paginya berkualitas tinggi. Tapi kalau bangun paginya jam 12, itu juga kualitas. Tapi kualitasnya rendah sekali. Namanya pamalas-pamalas. Sekarang Anda berada pada kualitas mana? Kualitas tinggi atau kualitas rendah? Kualitas itu adalah keputusan Anda. Nah, terus kalau misalnya Anda setelah bekerja, ada hal-hal yang Anda tidak mengerti, ada hal-hal yang Anda berpikir, waktu saya kuliah, saya tidak dapat ini. Jangan rendahkan diri Anda dengan mengatakan bahwa Anda itu bodoh, atau Anda itu tidak tahu apa-apa, atau Anda itu tidak bisa sama sekali. Bilang saja begini, saya cuma belum tahu saja. Dan saya pasti tahu kalau saya mau, nanti saya cari tahu. Karena di dunia ini tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang bodoh, tidak ada. Yang ada itu cuma yang tahu, yang belum tahu. Kita label yang tahu, kita bilang pintar, kita label yang belum tahu, kita bilang bodoh. Padahal bedanya satu tahu, satu belum tahu. Itu saja, benar kan tidak? Waktu saya kuliah di Oxford, Inggris,
Saya di Inggris 7 tahun, 2 tahun master, tahun ketiga doktor, lalu 3 tahun saya postdoc 1, postdoc 2, postdoc 3, 7 tahun. Ada tulisan terkenal di dinding yang selalu saya kutip, bunyinya begini: the more I study, the more I know. The more I know, the more I forget. The more I forget, the less I know. So, why study? Yang artinya, semakin saya belajar, semakin saya tahu. Semakin saya tahu, semakin saya lupa. Semakin saya lupa, semakin saya tidak tahu. Lalu, kenapa belajar? Kenapa belajar untuk terakhir tidak tahu apa-apa? Tapi di sinilah rahasianya, bahwa kita semua yang di depan sudah apa titel gelar pukul muka belakang, tapi banyak yang kita juga belum tahu. Dan kita tidak akan pernah tahu segala-galanya. Yang tahu segala-galanya cuma Tuhan saja. Kita tahu berdasarkan kebutuhan, perlukan tidak. Itu baru kita cari tahu. Kalau tidak perlu, kita akan cari tahu. Begitu. Jadi kalau orang bilang kita tidak tahu apa-apa atas sesuatu yang kita belum tahu, bilang saya tidak boleh, saya cuma belum tahu, saya tahu. Santai saja, begitu. Supaya kamu kemana-mana terlihat pintar, terlihat cerdas, gitu. Dan saya harus terlihat pintar dengan bodoh. Itu kata-kata penjajahan. Saya cukup bilang tahu dan tidak tahu. Tidak tahu bilang aja, minta maaf saya tidak tahu, tapi saya akan cari tahu. Itu saja sikap hidup positif. Kepada Bapak Ibu, anggota keluarga yang berbahagia di hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu sehingga Sintatis kami menyumbang 300-an lulusan sarjana untuk bekerja di tanah Papua. Papua membutuhkan orang-orang berilmu pengetahuan yang memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi untuk merubah Papua. Lulusan kami tergila ke seluruh penjuru Papua, jangan hanya tinggal di Sorong saja. Dapatkan inspirasi, kelola perhatian Anda, jaga kualitas Anda. Negara akan memperebutkan. Dunia membutuhkan orang yang berkualitas, bukan orang yang tidak berkualitas. Nama besar sebuah perguruan tinggi tidak menjamin kualitas lulusannya. Sebaliknya, kualitas lulusanlah yang akan membawa nama besar, nama harum bagi perguruan tingginya, seperti Bapak Sanusi yang duduk di depan sini, anggota DPD RI, ya, lulusan Universitas Muhammadiyah Sorong. Terima kasih sekali. Kemudian yang kita sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marwah dari Papua, image yang negatif terhadap Papua sudah seharusnya kita tunjukkan dengan prestasi, dengan karya monumental yang kemudian menghilangkan image-image yang negatif itu. Ada yang mengatakan kalau kita bertemu secara nasional, Pak Ketua Majelis, biasa orang mengatakan yang termiskin itu Papua, karena memang kemiskinannya tinggi Papua pada umumnya. Kemudian ada juga yang bilang yang IPM-nya paling rendah itu Papua. Ada juga yang mengatakan yang suka kacau-kacau itu Papua, yang suka ribut-ribut itu Papua. Hari ini tanggung jawab kita semua untuk membuktikan kepada bangsa yang besar ini bahwa kita juga bisa menjadi yang terbaik. Makanya tadi Kepala LDIP sudah menyampaikan, kemudian Ketua Majelis Pendidikan dan Litbang juga sudah memberikan motivasi kepada kita, dan tujuannya satu, bahwa kita bertanggung jawab semua untuk membuktikan tidak hanya untuk negara ini yang kita cintai, tapi juga untuk dunia, bahwa Papua itu adalah benar-benar seperti yang dijadikan surga kecil yang jatuh ke bumi.
kita memang beda dengan provinsi lain karena kita baru mulai membangun sungguh-sungguh Papua ini pada tahun 2002. Memang kita integrasi di tahun 1963. Sesudah itu ada UMPEA, kemudian resminya adanya Provinsi Irian Barat itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 69. Tapi sesudah itu masih ada gejolak-gejolak di sana sini, dan kemudian masih ada daerah operasi militer dan sebagainya yang tidak memungkinkan kita untuk membangun Papua dengan sungguh-sungguh. Pada sebelum tahun 2000, APBD Papua, APBD Irian Jaya yang masih satu itu hanya 900 miliar. Dibandingkan dengan APBD Tim itu 1,2 triliun. Nanti kita mengenal uang triliunan itu ketika adanya otonomi khusus, karena ada dana otsus 1,3 triliun ditambah dengan APBD kita yang tadi itu 900 ditambah 100 jadi 2,3 triliun baru kita dapat di tahun 2002. Itulah yang saya katakan entry point pembangunan Papua sungguh-sungguh itu baru dimulai tahun 2002. Karena jangan berkecil hati kalau hari ini terekspos misalnya kemiskinan Papua masih tinggi, IPM kita masih rendah karena kita startnya belakangan. Tapi mari saya mengajak kita semua untuk melihat lompatan progres capaian kemiskinan kita, progres capaian IPM kita, progres capaian pengangguran terbuka kita, progres capaian Gini rasio kita, progres capaian pertumbuhan ekonomi kita. Mari kita lihat bahwa ternyata kita tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain. Kita bahkan punya progres yang bagus. Hari ini Provinsi Papua Barat, belum Papua Barat Daya, kita berbicara Provinsi Papua Barat, itu termasuk 10 besar provinsi yang paling bahagia di Indonesia. Mungkin nanti Papua Barat lebih bahagia lagi, ya, Barat Daya maksud saya, ya. Ini penting, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, supaya apa? Supaya kita itu lebih percaya diri. Dan jujur saja kita ini banyak tidak pede. Kita ini krisis pede. Kita di Papua ini, semua Papua satu pulau ini, krisis pede. Tidak percaya diri. Ini salah satu kegagalan yang kita hadapi. Kita belum sampai tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Solo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Lulusan terbaik 1, Roni Arisandi, Sarjana Administrasi Publik dengan IPK 3,89 predikat ujian. 2, Wahyu Dianto, Sarjana Administrasi Publik. 3, Robo Jarif Kalauhu, Sarjana Administrasi Publik. 4, Rahmawati Administrasi Publik. 34, Agus Supriyadi, Sarjana Administrasi Publik. 35, Rahdana Eri Maulana, Sarjana Administrasi Publik. 36, Khalil Fardula Kokop, Sarjana Administrasi Publik. 37, Jackson Dinko Dere, Sarjana Administrasi Publik. 38,
Nur Abidi, Sarjana Administrasi Publik. 39. Richard Kadakolo, Sarjana Administrasi Publik. 40. M. Fadlan Sangaji, Sarjana Administrasi Publik. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Lulusan terbaik Devlan Fartada, Sarjana Ilmu Pemerintahan dengan IPK 3,88 predikat ujian. Roberto Lemau, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Aji Taufik Hidayat, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Alfius Sulele, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Ningsi Kalkulat, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Febrianti Patandian, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Felix Franciscus Sarin, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Silvana Junior, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Elvira Iji, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Aquila Hosyo, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 11. Bernardus Baru, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 12. Diana Deborah Motusi, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 13. Agung Mamrosius, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 14. Martinus Levis, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 15. Ilmu Pemerintahan. 19. Imelia Beatrice Apollo, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 20. Jetri Helga Mambrasa, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 21. Alex Wanda, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 22. Selviana Irene Kokmala, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 23. Krisanto A. Purahima, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 24. Elizabeth Berry, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 25. Okes Ronaldo Tarage, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Apa? Video. Video tapi kayaknya tidak terlalu panjang ya. Kita bisa dipilih kayak belajar. Gue sudah tahu. Ada zona di Mai ada belajar. 31. Alfred Kamu, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 32. Clarita Oktaviana Saruri, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 33. Ronald Salosa, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 34. Martin Luther Frisa, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 35. Violeta Francisca Samber, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 36. Dolita Ditmau, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Semua hebat. 37. Melchior Majevat, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 38. Nelce Mamrisau, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 39.
Abner Syalubu, sarjana ilmu pemerintahan. Program studi sosiologi. Kulipulis sarjana hukum. Abang Franky. 6. Bung Franky. Ambrosius S. Video. Sarjana hukum. Samuel S. Tambunan, sarjana hukum. 8. Charmaine Brian John Sarawayani, sarjana hukum. 9. Edmundus Purwatu, sarjana hukum. 10. Michael Yevno, sarjana hukum. Bung Franky. Merdeka. Wanti, sarjana Merdeka. hukum. Oke Pak. Kita sama sarjana. Siap. SPD sarjana hukum. Siap. 13. Susana Siap, Kakak. Raymond, sarjana Terima kasih banyak. Iya. 14. Sri Wahyu Mulyani, sarjana komputer. Weh, babale dulu. Ci, mana nih? Sahrul Iriawan, sarjana komputer. Gimana orang rekam pun berapa balik tuh? Christian Salamu, sarjana komputer. 35. Ari Adnan, sarjana komputer. Alim. Mana? 36. Jairani Rahim, sarjana Laki-laki ini paling ganteng. Alim Muhtadi. 37. Sedang. Sukses kawan. Sarjana komputer. Selamat juga ya. Yoi, sukses. 38. Adi Rahman, sarjana komputer. 39. Andi Muhammad Syawal, sarjana komputer. Woi, balik dulu. C. 40. Asgunal Suaib, sarjana komputer. Laki-laki sadap. 41. Dari Maluku Utara. Ari Prasetyo Laore Ani, sarjana komputer. 42. Muhammad Ridwan, sarjana komputer. 44. Alim 43. Mardiana Muhammad Said, sarjana komputer. 44. Alim Muhtadi, sarjana komputer. 45. Michael Randa Bunga Payangan, sarjana komputer. 46. Abdul Malik Ibrahim, sarjana komputer. Paling heboh dan udah temannya Kamu terbaik. dan wisudawan maupun undangan Oke, hati-hati kok. Lagi. Sadap. Nanti rame-rame balik. Oke guys, jadi rangkaian kegiatan sudah hari ini tanggal 17 Desember 2022 khususnya untuk angkatan ke-19 telah selesai dan sekarang kita hendak mau keluar dari gedung yang megah di sini, yaitu gedung Aston yang baru saja dibuka, dan kita angkatan 19 Universitas Muhammadiyah Sorong yang meresmikan. Luar biasa sekali. Ini menjadi sebuah catatan sejarah buat kami angkatan ke-19 untuk melakukan wisuda di Hotel Aston. Terima kasih.